Arsenal tampaknya bakal membatalkan niat mereka untuk mendatangkan striker Brentford, Ivan Toney, pada Januari ini. Seperti diketahui, Arsenal dikabarkan sedang mengincar Ivan Toney pada bursa transfer musim dingin ini. Namun berdasarkan keterangan dari jurnalis Inggris, Ryan Taylor, Arsenal tampaknya tidak akan bisa mendatangkan Ivan Toney pada Januari ini. Selain itu, karena aturan FFP juga, Arsenal bakal kesusahan untuk mendatangkan Ivan Toney. Ada ketertarikan dari Arsenal untuk Ivan Toney, tapi berdasarkan informasi terbaru dari Arsenal, mereka tidak punya cukup uang dan finansial mereka bisa melanggar FFP jika mendatangkan Ivan Toney, tutur Ryan Taylor. Brentford sendiri menakar harga yang cukup mahal bagi Ivan Toney saat ini, di mana Brentford dikabarkan baru akan melepas Ivan Toney di angka 100 juta pound sterling atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Nilai tersebut tentu cukup mahal, bahkan bagi tim sekelas Arsenal. Oleh karena itu, Ryan Taylor menduga Ivan Toney bakal bertahan di Brentford untuk saat ini. Ivan Toney diperkirakan akan meninggalkan Brentford akhir musim nanti. Sepemahaman saya, Ivan Toney akan bertahan di Brentford pada Januari ini, ujar Ryan Taylor. Melihat situasi tersebut, tampaknya Arsenal harus mencari opsi lain selain Ivan Toney. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Arsenal terkait Ivan Toney. Begitu juga dengan Brentford yang belum memberikan konfirmasi lagi terkait nasib Ivan Toney. Saran Ferdinand buat Arsenal, wajib beli Alexander Isak dari Newcastle. Alexander Isaknya dinilai sebagai sosok pemain depan jempolan. Rio Ferdinand menyebutnya cocok sekali buat Arsenal. Ferdinand, mantan bek timnas Inggris yang pernah jadi pilar lini belakang Manchester United, sungguh terkesan dengan kemampuan Isak di garis depan. Secara khusus ketika membantu Newcastle merepotkan Manchester City dalam skor 2-3. Dengan Arsenal belakangan ini disebut-sebut butuh tambahan amunisi di lini depan, Ferdinand menyebut Alexander Isak adalah sosok yang amat tepat. Secara konstan Isak terus bergerak di celah pertahanan. Ngomong-ngomong, kalau aku jadi Arsenal aku akan sekuat tenaga berusaha membelinya. Menurutku, buatnya masih ada tahapan sebelum membuat lompatan naik, pindah ke klub seperti Real Madrid. Pergerakannya bagus, penyelesaian akhirnya pun demikian, tutur Ferdinand. Rio Ferdinand kemudian diingatkan bahwa Newcastle United pastinya enggan menjual Alexander Isak, apalagi ke sesama klub Inggris. Tapi Ferdinand punya argumentasi kenapa Arsenal tetap harus menjajaki kemungkinan. Mereka, Newcastle, tidak boleh belanja, mereka kena financial fair play. Mereka harus menjual dulu, baru bisa membeli, ucapnya. Jika aku jadi Newcastle, aku memang tidak akan menjualnya. Secara ideal, ia masih akan tetap di sini, ditemani dengan tambahan rekrutan pemain mega bintang lain. Ia top banget. Kevin De Bruyne kembali dan Manchester City diprediksi bakal semakin kuat. Tidak perlu terkejut jika Man City akan terus merangkai kemenangan dalam beberapa pekan ke depan, bahkan mungkin sampai jadi juara. Saat ini Man City ada di peringkat 2 klasemen sementara Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024, 43 poin dari 20 pertandingan. Mereka hanya ketinggalan 2 poin dari Liverpool yang memimpin di puncak klasemen. Situasi persaingan Liga Inggris musim ini berubah dengan cepat. Baru beberapa pekan lalu, Arsenal unggul di puncak klasemen dan disebut sebagai favorit juara. Sekarang Arsenal ada di peringkat 4, kembali ke habitat. Man City masih terlalu kuat. Bisa disebut, mulai awal musim ini, Man City bermain tanpa De Bruyne yang harus menepi karena cedera panjang. Diduga Man City bakal kesulitan, memang benar, tapi mereka masih bisa bersaing di papan atas. Kini De Bruyne sudah kembali, potensi Man City yang sebenarnya bisa lebih keluar. Situasi ini pun diperhatikan oleh pakar Premier League, Paul Merson. Mereka, Man City tertinggal 2 poin dari puncak klasemen dan mereka belum benar-benar tancap gas. Mereka kehilangan 2 pemain paling penting untuk waktu lama dan masih bisa bersaing, ujar Merson. Itu sudah cukup menjelaskan situasi Man City dan kekuatan mereka. Beberapa pekan lalu saya memang berkata bahwa Arsenal bakal jadi juara, saat itu mereka main bagus.
Namun, situasi berubah dengan cepat. Kekalahan dari West Ham dan Fulham menggarisbawahi kebutuhan Arsenal untuk striker, tandasnya. Transfer 100 juta euro untuk striker baru Arsenal, Arteta mikir-mikir perekrutan di tim Liga Inggris. Tim Liga Inggris tampak gila-gilaan mematok harga pemainnya. Terkini, pemain incaran Arsenal dari Brentford dipatok 100 juta euro. Arsenal telah menetapkan prioritas transfer mereka, yakni penyerang baru di bursa transfer Januari tahun 2024. Masalah efektivitas striker ini terlihat jelas dalam beberapa laga terakhir Arsenal. Saat ini, ada satu nama striker yang santer dikaitkan dengan klub asuhan Mikel Arteta. Penyerang tersebut ialah Ivan Toney dari Brentford. Striker yang baru saja menuntaskan masa skors 8 bulan karena masalah judi itu dirasa cocok dengan gaya main Arsenal. Selain itu, Toney juga punya catatan gol yang mengesahkan di Liga Inggris. Sebanyak 32 gol sudah dia sarangkan di kompetisi tersebut. Namun, masalahnya harga Toney sangat mahal. Brentford memasang label harga 100 juta pounds untuk penyerang berusia 27 tahun itu. Nominal yang setara dengan 1,9 triliun rupiah itu jelas kelewat mahal untuk ukuran striker kelas 2 seperti Toney. Di sisi lain, Arsenal diragukan bisa menebus harga selangit tersebut. Namun, Ivan Toney baru-baru ini melempar kode untuk Arsenal. Dirinya ingin melihat keseriusan Arsenal dalam mengejar tanda tangannya. Oleh sebab itu, Toney berharap Arsenal tak ragu untuk menebus harga mahalnya. Anda tak bisa memprediksi kapan saat yang tepat untuk pindah klub, kata Toney dari ESPN. Namun, tentu saja saya ingin bermain untuk klub besar. Semua pemain ingin bermain untuk klub top dan bersaing meraih titel juara. Apakah Januari ini adalah saat yang tepat untuk sebuah klub datang dan merekrut saya dengan harga mahal? Ya mungkin saja. Fokus saya sekarang adalah tampil sebaik mungkin di lapangan. Sementara urusan transfer biarkan berjalan dengan sendirinya, tuturnya menambahkan.